Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak multimedia, selamat datang di program Guru Tamu SMK PK Pusat Keunggulan SMK Negeri 1 Banyuwangi tahun 2021. Nah, jadi tiap jurusan itu pasti ada program guru tamu, yaitu mengundang guru tamu dari IDUKA, dunia industri dan usaha, di mana guru tamu tersebut akan memberikan materi, memberikan share pengalaman, experience. Dia bisa sukses dengan IDUKA-nya dia. Beliau bagaimana susahnya mendirikan suatu usaha, bagaimana suka dukanya saat berpengalaman jadi seorang fotografer, di mana kita kan jurusan multimedia kan nanti arahnya ke sana, bisa jadi fotografer, videografer. Nah, Mas Ogi sebagai K3 Multimedia mendatangkan guru tamu dari instansi namanya Galeria Studio. Nah, Galeria Studio ini adalah studio hits se-Banyuwangi yang kita lihat followernya udah banyak ya, viewer, impact dari Galeria Studio sudah sangat luar biasa di Kabupaten Banyuwangi. Makanya Mas Ogi menjalin kerjasama dengan beliau, Mas Sohib sebagai CEO Galeria Studio. Nah, oke. Tanpa basa-basi lagi, Mas Ogi saya akan memperkenalkan Pak Sohibnya. Silakan Pak Sohib, saya beri waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sohibul Faidillah Esom, biasa dipanggil Sohib atau dalam bahasa Arabnya artinya sahabat. Kita lebih akrab gitu. Ya, oke. Oke, saya owner Galeria Studio. Kok kiri mas? 0,0. Saya yang paling tengah, dan ini tim saya orang, sebagian ada di Banyuwangi. Kami berdiri sejak tahun 2011. Sejak itu awalnya hanya saya sendiri. Bermula dari garasi sepeda motor yang lahannya sempit, hanya 2 meter banding 2 meter. Berawal dari situ, akhirnya lambat laun saya pengen fokus di bidang foto dan video karena saya sangat mencintai bidang ini. Makanya saya nggak mau berganti yang lain. Meskipun waktu dulu itu fotografer sama videografer itu sangat terhina. Kalau sekarang kan ya semuanya pengen jadi fotografer, videografer gitu karena keren. Waktu dulu nggak ada yang mau pengen jadi fotografer. Apa tukang foto, apa tukang syuting gitu kan waktu itu. Tapi karena rasa kecintaan saya terhadap fotografer dan videografer, saya pengen membuktikan bahwasanya foto dan video itu juga bisa sukses, termasuk kalian. Dan saya sebenarnya dulu bukan jurusan multimedia, jadi bener-bener otodidak. Jurusan akuntansi malah ya? Malah jurusan akuntansi. Awal mulanya jatuh cinta kepada foto dan video itu waktu PSG atau mungkin sekarang apa? PKL. Jadi di satu perusahaan atau instansi saya bertemu anak-anak multimedia, berteman. Setelah itu saya difoto sama dia, difoto terus dikasihkan fotonya. Loh, kok fotonya keren, badannya Ariel Peter Pan dan kawan-kawan, fotonya kita gitu. Loh, kok bisa ya, penasaran. Nah, timbullah rasa ingin tahu. Akhirnya belajar. Dulu nggak ada YouTube, nggak ada Google, internet sangat payah banget. Jadi harus belajar dari buku ke buku. Rasa penasaran itu timbul, akhirnya cobalah motret. Waktu itu iseng pakai kamera, pakai film dulu nggak salah, pernah lihat ya pakai film roll itu. Dulu pakai roll itu, nyoba di scan, kita berusaha edit, oh ternyata bisa ya. Dan setelah timbul momen aha, kayaknya bisa diuangkan ini gitu. Nah, dan waktu itu di tahun 2012an itu ada tetangga pengen ada sekitaran sunatan itu loh, jadi pengen diedit, pengen di sawah gitu. Timbullah tetangga, temannya tetangga, sampai teman-temannya banyak ngantri ngedit gitu. Padahal ya triknya gitu doang kalau sekarang ya, karena teknologi udah canggih. Waktu itu sangat sulit banget. Jadi kesempatan itu, momen ahanya, saya pikir ini bagus nih buat peluang usaha gitu. Akhirnya fokus di situ. Dari tahun ke tahun bisa beli laptop, bisa beli motor dan lain sebagainya. Waktu di
saya kuliah di Stikom sama Mas Awis juga, masih sahabatan, kita satu angkatan juga. Sekarang juga masih sahabatan ya? Masih. Iya. Gitu. Itu masih. Dulu sahabat. Oh iya, siap. Tersinggung ya terus. Setelah itu saya kesusahan. Di semester 1 hampir gagal kuliah. Soalnya saya itu emang benar-benar orang desa, orang kampung yang notabene itu emang jarang orang kuliah di sana. Cuma satu saya tok yang kuliah di situ. Itu dulu dikata-katain, ngapain sih kamu kuliah? Untukan foto aja kok kuliah gitu kan? Tukang foto kok kuliah? Jadi apa besok aneh? Terusan saya optimis pasti bisa. Karena sering diolok-olok kita tuh. Kalau emang sebelum berhasil itu pasti ngapain sih kayak gitu. Nah, kita harus membuktikan bahwasanya impian itu bisa jadi kenyataan dengan kerja keras semaksimal mungkin. Oke. Awal mulanya dari namanya Desa Kaligung di daerah Rogo Jambi Selatan sana, Blimbing Sari Selatan. Jadi awalnya mungkin dia di teman-temannya di kampung sana ingin dijadikan foto, difotoin, terus ada event gitangan, ya kan, event mantenan. Kebetulan juga ibunya adalah seorang perias, di mana mantenan itu biasanya pesen perias minta satu paket dengan tukang fotonya. Jadi berawal dari sana. Masa kita katanya berkembang, akhirnya kuliah ketemu saya. Yang kita pun juga dulu waktu kuliah juga kerja sama bareng Mas ya. Jadi kita sudah melalui melalang buana dari manten 1, main telkom manten 1-nya, ya. Shoot event di daerah Sarongan dimanapun kita sudah mengalami suka duka tersebut. Kebetulan Pak Soki memilih jalur pengajar, beliau tetap melanjutkan bidang fotografi. Itu Mas Adi ya. Oke, nomor 7. Nah, ini saya dulu sebagai kameramen di Indosiar. Acara apa itu Mas Adi? Acara event kalau nggak salah Jawa 19. Konser ya? Konser. Jadi dulu konser ke konser sampai pernah Singapura juga. Yang foto yang pertama tadi, yang awal yang nomor 1 itu di Malaysia. Ada event juga kayak gini. Jadi enaknya di bidang foto dan video itu jalan-jalan gratis, dibayar malah. Gitu enaknya di situ. Nah, yang ini di Malaysia. Ini gratis juga. Acara event konser juga. Lanjut yang nomor 8. Nah, ini dulu pertama kali mendirikan production house. Dulu ke konser video klip dari mulai Banji, tahu nggak Banji? Banji di wilayah Rogo Jambi. Tahu. Dulu setiap konser ada di situ waktu belum ada PPKM sekarang. Jadi dari album ke album kita bikin. Setelah itu saya kerjasama dengan Mandra. Tahu Mandra? Tahu. Itu dulu di sekitar 3 tahun kita kerjasama, bikin album, mulai berapa album entah lupa, belasan lah ya albumnya. Ntar aja kayaknya. Ada. Oke. Di Banyuwangi. Tapi iseng di Jogja. Kita nggak sengaja jalan-jalan ketemulah Wandra. Akhirnya kita ngobrol asik. Akhirnya aku balik lagi ke Banyuwangi. Dulu kan PH-nya di Jogja. Jadi balik lagi ke Banyuwangi, bikin album, belasan album sudah kita lalui juga sekitar 3 tahunan. Terus waktu itu saya memutuskan produksi sendiri. Mulai dari Vita Alvia, bukan hanya Wandra aja, tapi semuanya, Maisa dan lain sebagainya. Setelah itu ke nomor 10. Nah, ada yang tahu band ini siapa? Slang. Saya nggak terkenal ya. Apa itu? Apa sih? Aneh-aneh ini. Album. Tahu nggak? Iya. Ada yang tahu? Waktu itu dulu hits banget. Konser kesana kemari. Aku selalu dampingin dia. Ini siapa? Udah pegang kamera. Ah, itu saya. Konser seluruh Indonesia hampir ke 10 kota kalau nggak salah. Kita juga sama Lasso juga kayak gitu.
Terus apa lagi yang kira-kira? Kayaknya perlu penayangan deh biar tahu karyanya seperti apa ya. Ya, kita lihat beberapa tayangan. Jadi karya fotografer atau videografer seperti apa? Kita lihat mungkin nomor apa dulu? Nomor 3 dulu yang sini aja ya. Nomor 3. Ya, nomor 3. Ini pembuatan opening. Udah pernah bikin kayak gini? Mas 3. Sudah belum? Belum diajarin ya? Mas 3. Ini pembuatannya stop dulu. Menggunakan After Effects. Pernah tahu After Effects? Sudah bisa pelajari? Bisa. Yang kelas 3 ada yang masih kelas 1. Jadi kita susun frame ke frame, kita bikin animasi, motion graphic, mulai dari desain ke Corelnya dari Corel, terus Photoshop, Adobe Premiere, terakhir After Effects sampai ke color grading. Ini bukannya banyak banget sebenarnya, bukan hanya satu layer gitu. Dari segi teknis ya, teknis kita cara pengambilan gambar video klip, awal mulanya itu kita harus record audionya terlebih dahulu. Misalkan kalian ini pengen bikin lagu, mungkin cover lagu juga bisa. Nah, jadi nanti kalian record dulu audionya. Setelah itu, setelah record audionya, barulah kita bikin video klipnya. Jadi kan banyak kamera nih. Ini cuma satu kameranya. Cuma satu ini kameranya. Tapi berkali-kali. Kenapa menggunakan kamera satu? Bukan masalah lebih cepatnya, tapi pengen gambarnya itu harus sesuai sama. Terus nggak bocor sana kamera, sini kamera, kan dengan sulitan di bocornya itu. Mungkin bocor nggak luasa gitu ya. Jadi kalau bikin film juga satu kamera sebenarnya, supaya sama, frame-nya sama, angle yang kita tentukan itu benar-benar harapan kita sesuai dengan list tersebut. Nah, jadi kita bikin pengennya nanti di lagu ini pengen close up. Nah, nanti pengennya di momen detik ini pengennya detail di gitar, di bass, di piano. Di waktu itu ide ini bermula dari saya ngeliat di YouTube. Nah, kebetulan Mandra juga dia punya sekolah musik juga kan. Dia bisa semua jenis alat musik. Jadi mulai drum, piano, nyanyi, bass, gitar, semuanya dia bisa. Akhirnya timbullah ide bikin video klip, semuanya itu Mandra. Tapi gimana caranya bikin asik gitu? Bikinlah kayak gini. Oke, ini kira-kira dulu Pak Said berapa lagu sudah? Untuk ini satu album isinya itu sekitar 10 lagu. Ada 10 video klip. 10 video klip di album ini gitu. Oke, jadi ini adalah contoh penggarapan video klip dari Galeri Studio seperti apa. Oke, Mas Said lanjut. Video berikutnya apa? Kaos dulu. Ini Kaligung tempat saya lahir. Saya pengen berkarya untuk desa saya supaya dikenal ke masyarakat, bukan hanya di Banyuwangi saja, bahkan di seluruh Indonesia. Maka itu saya pengen ngasih apa ya ke desa saya supaya dikenal, supaya tidak semena-mena orang aku sih desa Kaligung pelosok dan lain sebagainya. Nah, timbullah ide bikin kayak gini. Buat sayangin. Bentar Mas dulu. Jadi ini adalah lomba kreatif, desa kreatif. Jadi masuk 10 besar ini. Jadi dulu yang mengadakan di Spa, jadi ada lomba desa kreatif di mana desa tersebut harus potensinya seperti apa. Jadi wisatawan melihat potensi desa ini seperti ini. Jadi sama di Spa dilombakan seluruh desa seluruh Kabupaten Banyuwangi dan Kaligung masuk 10 besar ya. Oke, kita lihat seperti apa sih video desa kreatif yang tersembunyi. Pernahkah kau pahami arti bahagia? Bahagia itu dimiliki dari kedamaian hati, dari kesadaran diri atas kodrat penciptaan manusia untuk bumi persada. Aku menemukan damai tak berujung di desa Kaligung, satu dari sekian banyak desa yang terletak di Kecamatan Limbasari, Banyuwangi. Surga yang tak sempat tertangkap mata kamera. Kaligung, sungai, air, maliun air yang berukuran negeri, sumber kekuatan utama kehidupan manusia.
manusia. Kalau PIC mau mulai di sana, dia pasti ada spot-spot video menayangkan desa-desa kreatif. Jadi patut luar biasa, Pak Saif sudah bisa mengangkat desa sendiri, dikenal kayak luas. Bagaimana potensi desa Kalikume. Oke, lanjut. Oh iya, tadi yang filmnya hanya Mas Oki tadi. Oke, lanjut. Ini adalah pause dulu, company profile. Jadi kalian nanti kalau udah lulus, gak hanya melulu fotografer itu moto aja, tapi kalian harus kembangkan diri, ya. Bisa jadi videografer, selain syuting mantenan, ya, bikin video-video desa kreatif, bikin video klip. Tapi kalian harus juga bisa bikin company profile seperti apa. Ini salah satu contohnya company profile sekolah penerbangan ya, yang ada di Blimbing Sari. Kita lihat. Ya. Prosesnya gimana Pak itu? Prosesnya waktu itu dadakan, jadi besok harus tayang. Siang itu harus syuting, jadi 2 jam kita take gambar, setelah itu 2 jam editing, malam udah harus tayang. Kejar waktu banget, jadi silakan menonton. Oke, kita lihat. Siapa iku? Berarti dulu dari polisi langsung minta Iya. Oke, itu beberapa contoh video dari studio. Nah, sebelum kita beranjak ke Q&A, dari kalian mungkin ada yang bertanya. Soal sekian, Pak Saif boleh mau bertanya ke Pak Saif. Pak Saif, jadi selama Anda berkiprah hampir sudah 10 tahun lebih, apakah ada masa-masa suka-suka yang paling Anda ingat? Jadi sukanya jadi fotografer itu seperti apa? Duka yang paling apa itu? Duka paling bikin sedih lah di pengalaman Anda hampir 10 tahun ini apa? Dukanya dulu. Oke, dukanya dulu monggo. Oke. Untuk dukanya jadi profesi fotografer itu nggak bisa difoto ya. Biasanya fotonya kita malah jelek kalau jalan-jalan gitu. Nah, terus hati-hati dengan file. Jadi susah file yang kita ngambil. Tapi kalau kita nyimpen filenya itu berantakan atau mungkin bisa bencana besar itu hard disk biasanya. Kalau bisa itu digandakan filenya. Kayak dulu backup. Dulu pernah kejadian file sangat penting, sekitar 5 klien itu hilang karena kendala hard disk yang rusak. Itu hampir saya rugi hampir belasan juta. Di situ sih saya sangat terpuruk. Waktu itu emang benar-benar uang segitu emang banyak banget dan saya agak sedikit stres, kayak putus asa gitu. Ya lambat laun belajar dari pengalaman, jadi emang harus menggandakan sih untuk filenya. Untuk dukanya mungkin seperti itu. Kalau sukanya apa? Kalau suka hobi yang dibayar, jalan-jalan gratis, dan bayarnya juga nggak sedikit untuk sekarang. Di sekarang fotografer sama videografer itu dipandangnya itu keren gitu. Misalkan nih contoh, kita profesi fotografer yang mungkin yang sudah muda nih mau deketin cewek, wah tinggal muter aja. Fotonya bagus ya. Nah, itulah contohnya. Gampangnya itu. Terus lebih asik juga sih komunikasinya tentang fotografer karena dia terbiasa mengarahkan, kayak videografer terbiasa mendirect kayak gitu kan. Enaknya di situ. Terus ya bisa waktu itu yang paling enak itu jalan-jalan ke luar negeri. Gratis dan pulangnya dapat sangu. Itu yang paling enak. Jelas kalau jadi fotografer dan videografer itu yang jelas pertama kenanya adalah selain hobi kita juga dibayar, juga pendapatan juga luar biasa. Tapi ingat, kita nanti misalnya lulus ingin buka foto studio, pasti namanya step by step itu pasti ada. Jadi kalau karya kamu wes foto berapa? 1.000, 2.000, kan berarti kamu nggak menghargai dirimu sendiri. Iya kan? Paham kan maksudnya? Jadi maksudnya adalah kamu istilahnya berusaha menciptakan sebuah produk
kamu kan sudah capek, penuh pikiran, tapi kamu dihargai murah, apa kamu mau? Enggak. Apalagi ada namanya harga teman. Ada bisa. Jadi bedakan antara bisnis dan pertemanan itu sangat beda sih. Karena di dalam bisnis atau usaha, di dalam itu sudah banyak pengorbanan kita, ya kan? Kita beli alat mahal, editing yang mumet istilahnya, waktu untuk memfoto itu juga meluangkan banyak waktu. Jadi emang benar-benar kalau karya kita bagus pasti akan dihargai.